Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, good to see you all. How's your holiday? I hope you enjoyed them. Well, let's listen to these songs. But if I let you go, I will never know what my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? How will I know if I let you go? Well guys, our material is related with the song that I have played before. Materi kita berhubungan dengan cuplikan-cuplikan lagu yang sudah memutar sebelumnya. Kira-kira kita membicarakan tentang apa? Yeah, that's right. We are going to talk about if clause. Kita akan membicarakan tentang penggunaan if clause. Jadi, kata if clause ini ada 3 macam tipe. Tipe pertama itu adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan inilah yang akan terjadi. Lalu tipe kedua adalah pengandaian, sesuatu yang kamu angan-angankan atau sesuatu yang saat sekarang mungkin belum bisa terjadi ya. Lalu tipe ketiga adalah sesuatu yang kamu sesali. Now, let's come to type 1 conditional. If clause type 1 conditional merujuk ke kondisi yang mungkin terjadi dan kemungkinan hasilnya. Kalimat-kalimat ini berdasarkan fakta dan digunakan untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata dan situasi tertentu. Kita sering menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk memberikan peringatan. Dalam kalimat if clause type 1, waktunya adalah masa kini atau masa depan dan situasinya adalah nyata. Contohnya, if I have time, I will finish that letter. Jika saya punya waktu, saya akan menyelesaikan surat tersebut. Lalu, what will you do if you miss the plane? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ketinggalan pesawat? Contoh satu lagi, if you drop that glass, it will break. Jika kamu jatuhkan gelas tersebut, dia akan retak. Bentuk dalam kalimat if clause type 1 conditional ini, tense-nya dalam klausa if adalah simple present dan tense dalam klausa utama adalah simple future. Oke, jadi klausa if itu kondisi, klausa utama adalah hasil atau akibatnya. Rumus yang kamu pakai adalah if tambah simple present. Ingat ya, simple present memakai kata kerja bentuk pertama. Lalu di klausa utamanya ditambahkan dengan simple future. If this thing happens, that thing will happen. Kalimat klausa ini bisa dibolak-balik. Sama seperti dalam semua kalimat conditional, urutan kausa tidaklah tetap. Kamu mungkin harus menyesuaikan kata ganti atau pronoun dan tanda baca saat mengubah urutan klausa tersebut. Tapi artinya tetap sama. Contohnya, if it rains, you will get wet. Jika hujan, kamu pasti basah. Kamu bisa balik kan? You will get wet if it rains. Sama aja bahasa Indonesianya, maksudnya juga sama. Kamu akan basah jika hari hujan. Terus contoh yang lainnya, if Sally is late again, I will be mad. Jika Sally terlambat lagi, saya akan marah. Kamu bisa balikkan, I will be mad if Sally is late again. Sama kan maknanya? Oke. Well,
Dalam kalimat type 1 conditional, kamu juga dapat menggunakan modal dalam klausa utama dan bukan hanya future tense. Kamu bisa memakai bentuk modal juga loh untuk menyatakan tingkat kepastian, izin atau rekomendasi mengenai hasil atau akibat akhir. Contohnya, if you drop that glass, it might break. Contoh yang lainnya, I may finish that letter if I have time. I subject, may modal, finish bentuk kata kerja pertama. That letter objeknya. Lalu tambah dengan if, I subject, have time. Have kata kerja, time objeknya. Well, gimana? I hope you understand penggunaan if clause type 1 tadi ya. Kalau tidak nanti pas di kelas kita lebih matangkan penggunaan if clause type 1 tadi. Now, let's come to if clause type 2. If clause type 2 conditional merujuk ke kondisi yang tidak mungkin terjadi atau pengandaian. Dan kemungkinan hasilnya juga tidak jelas ya, karena ini hanya sesuatu yang kamu andai-andaikan saja. Ayo, yang hobi berhayal, pakai kalimat ini. Oke, rumus yang kamu pakai dalam if clause type 2 conditional, tense dalam clause if adalah simple past, dan tense dalam klausa utama adalah past future atau past modal. Contohnya, if this thing happened, ini happen bentuk kata kerja kedua, that thing would happen. Sama seperti dalam semua kalimat conditional, urutan kausa tidaklah tetap. Kamu mungkin harus menyesuaikan kata ganti atau pronoun dan tanda baca saat mengubah urutan klausa, tapi artinya sama. Contohnya, if it rain, you would get wet. If, setelah if subject, rained, kata kerja bentuk kedua, setelah itu kamu pakai koma, lalu subject, you, terus pakai would. Setelah would, kamu pakai kata kerja bentuk pertama. Posisinya bisa kamu balikkan. Dari if it rain, you would get wet. Kamu bisa balikkan jadi you would get wet if it rained. Sama aja artinya kan? Kamu akan basah jika hari hujan. Ayo yang suka berandai-andai. Kayak lagu ini. If I were a boy, I think I could understand. Jika saya seorang anak laki-laki, saya mungkin mengerti ya apa yang dipikirkannya ya. The fact is, kenyataannya saya bukan seorang anak laki-laki. Itu pengandaian juga. Terus apa lagi yang kamu andai-andaikan? If I had a lot of money, I would buy a Lamborghini. Oh, Lamborghini gitu? Oke, mungkin kamu ragu ya. Mem, kok Mem pakai kata if I were a boy? Kenapa bukan if I was a boy? Jadi, penggunaan if I were dan bukan if I was atau subjunctive mode adalah benar dan sangat umum digunakan dalam penggunaan pengandaian atau penggunaan if clause tipe kedua. Contohnya, if I were you, jika saya jadi kamu, I would give up smoking. Saya akan berhenti merokok. If I were 20, I would travel around the world. Jika saya berumur 20, saya mungkin akan bepergian atau traveling ke luar negeri. But the fact is, I'm almost 40. Oh no. Oke. Untuk sekarang kita cukup membahas if clause tipe 1 dan 2 aja dulu ya. Yang tipe ketiga kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Jangan lupa ya,
kamu like dan subscribe channel Mem ini ya. Oke. Well guys, I think that's all for today. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.